Jemaat yang dikasihi Tuhan, majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat beribadah. Pada hari ini kita memasuki minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman ibadah pagi hari ini dipimpin oleh Ibu Pendeta Nyonya Dina Haba Akiari STH, KMJ GPIB Bukit Zaitun, Surabaya. Dengan bimbingan kuasa dan Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup iman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, as pembimbing pada hari ini dalam Yosua 3 ayat 17, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih-Mu melimpah di
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sesungguhnya dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dan mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharulah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini selaku pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kepada Tuhan. Amin. Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat
mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh dipersekutukan bersama. Kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Yosua. Bimbing hamba-Mu ya Bapa melalui kuasa Roh Kudus, kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-17 kita akan membacanya silih ganti. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh kemah. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkut tabut perjanjian itu. Demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui
bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Arpan itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa ini selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur karena kuasa Tuhan kita boleh berada di bulan Juli minggu terakhir, tanggal 26. Itu karena siapa Bapak Ibu? Itu bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Melalui firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Yosua. Yosua artinya Allah menyelamatkan. Kitab Yosua ini berbicara tentang bangsa Israel yang masuk ke tanah Kanaan. Dalam kehidupan umat di perjanjian lama, khususnya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, berbicara tentang bangsa Israel berada di tanah Mesir selama 430 tahun. Dalam waktu yang cukup panjang, waktu yang lama ini, dalam penindasan yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan memakai Musa untuk menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, bangsa ini adalah bangsa yang sulit diatur, keras kepala, tegar tengkuk. Tuhan memakai Musa untuk menuntun mereka. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Karena apa? Karena pernah melakukan pelanggaran dan diganti oleh Yosua. Yosua inilah sebagai alat Tuhan dalam kepemimpinan yang dia lakukan. Bukan dia mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Yosua bin Nun berasal dari keturunan Yusuf. Ia hidup dalam ketaatan kepada Allah, dia sabar, dan dia seorang yang pemberani. Dalam usia yang
masih muda 30 tahun bersama dengan Musa. Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, diganti oleh Yosua. Dan Yosua ini adalah pilihan Allah dalam kepemimpinan yang dia lakukan. Firman Tuhan memberikan bagi dia kekuatan dalam pasal 1 supaya perjalananmu berhasil dalam perjalanan ke depan bersama dengan umat. Yang harus engkau lakukan adalah perkatakanlah Taurat Tuhan itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, di dalam Perjanjian Baru, kalau kita tinggal di dalam pokok anggur Yohanes 15, maka apa yang kita minta itu Tuhan berikan, ada keberhasilan. Tapi kalau kita keluar dari jalur Tuhan, dari firman Tuhan, bukan keberhasilan yang dialami tetapi kegagalan. Setelah Yosua mendapatkan informasi dari 2 pengintai bahwa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri yang dijanjikan itu kepada bangsa Israel, Bapak Ibu, itu jelas dalam pasal 2 ayat 24. Boleh Bapak Ibu kita di rumah membukanya. Yosua pasal 2 ayat 24. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar terhadap kita. Dari firman ini Bapak Ibu di ayat 24, Yosua mengetahui bahwa tanah Kanaan itu bukan tanah yang kosong, sudah ada bangsa-bangsa lain yang menduduki tanah itu. Tetapi Tuhan karena kuasanya menyerahkan mereka kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan khusus dalam bacaan kita pada hari ini dalam pasal 3, Bapak Ibu, ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan bersama. Bagian pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat 6. Yosua bangun pagi-pagi. Bapak Ibu, kalau kita bangun jam berapa? Ada yang bangun agak siang, ada juga yang bangun masih pagi. Sebelum matahari terbit, ada juga yang sudah bangun. Tapi Yosua di sini dia bangun pagi-pagi, itu berarti dengan semangat yang bersumber daripada Tuhan untuk menuntun bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan ini semangat yang bersumber daripada Tuhan sampai ke sungai Yordan. Setelah lewat 3 hari mereka berada di sana, Yosua memberikan perintah kepada pengatur pasukan untuk mengelilingi seluruh perkemahan dan memberi arahan jalannya umat. Mereka harus fokus, mereka harus perhatiannya tertuju kepada para imam yang membawa tabut perjanjian. Itu berarti ada jarak, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, berapa jaraknya? Jelas menjaga jarak 2000 hasta. 2000 hasta ini sama dengan 900 meter. Dalam situasi yang kita hadapi di dunia ini, kita juga menjaga jarak dalam ibadah. Jauh sebelumnya dalam Alkitab sudah dikatakan mereka harus menjaga jarak 900 meter. Kenapa demikian? Supaya yang berjalan di depan itu bukan umat, tetapi Tuhan yang berjalan di depan melalui tabut perjanjian yang diangkat oleh Imam Lewi. Itu berarti persyaratan bagi umat ini harus menunjukkan pandangannya itu kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita tujukan pandangan kita kepada Allah dalam kitab Mazmur pasal 34 mengatakan maka wajah akan berseri-seri. Tapi kalau kita tujukan pandangan kita kepada kekuatan-kekuatan duniawi, mengandalkan hal-hal duniawi, maka kehancuran yang kita peroleh. Apa persyaratan supaya umat ini bisa masuk ke tanah Kanaan, Bapak Ibu? Jelas dalam bacaan kita adalah mereka harus hidup kudus.
hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Para imam Lewi yang berjalan di depan mengangkat tabut dengan penuh iman kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, menjalani hidup ini dengan segala pergumulan yang kita hadapi, kita tetap berjalan mengandalkan Tuhan di depan, atau kita di depan, Tuhan yang di belakang? Yang jelas bahwa orang yang mengandalkan kuasa Tuhan sebagaimana Yosua dengan semangat yang bersumber daripada Tuhan, menuntun umat itu, dan yang harus berada di depan adalah tabut Tuhan. Itu berarti Allah yang harus berada di depan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu, ditekankan bagi kita dalam ayat 7. Allah menyatakan kuasanya kepada Yosua. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Bukan Yosua yang membesarkan namanya, tetapi Tuhan sendiri yang membesarkan nama Yosua. Kenapa demikian? Karena bangsa Israel ini bukan bangsa yang mudah diatur. Mereka bangsa yang memberontak, tetapi dengan kuasa yang bersumber dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai Musa pada waktu yang lalu, Tuhan yang sama juga menyertai Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Kita yakini juga, Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga menyertai kita, Immanuel, Allah beserta kita dalam kehidupan ini. Yang harus kita besarkan adalah nama Tuhan. Bagian yang ketiga, Bapak Ibu, kita lihat dalam ayat 8 sampai dengan ayat 13. Ketaatan Yosua kepada Allah. Allah memberikan aturan-aturan. Dalam gereja ada aturan-aturan, tata gereja, tata ibadah supaya kita tertib. Dalam rumah ada tata aturan supaya keluarga tertib. Di jalan raya ada aturan supaya ketertiban kita alami. Tapi kalau kita melanggar aturan itu, maka yang terjadi adalah kekacauan. Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Umat diminta untuk taat setia kepada Tuhan. Untuk masuk ke tanah Kanaan mereka harus hidup kudus. Mereka harus menjaga jarak supaya yang depan adalah tabut Allah. Dan dalam perjalanan itu juga diminta supaya mereka tetap mentaati firman melalui Yosua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian selanjutnya ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ketika para imam Lewi berjalan mencelupkan kaki dalam air sungai Yordan itu, Bapak Ibu, sungai itu menjadi kering. Artinya ada pemisah. Kita ingat juga waktu Musa dengan bangsa Israel menyeberang laut itu, Tuhan bisa menjadikan laut itu menjadi tembok sehingga mereka bisa berjalan dengan kaki tanpa basah. Pengalaman yang sama, penyertaan Tuhan juga terulang dalam kehidupan Yosua bersama dengan bangsa Israel. Menyeberangi sungai Yordan tanpa basah kaki. Tapi ada aturan-aturan, para imam harus berada selama umat itu menyeberang. Bapak, Ibu, Saudara, dari firman ini mengingatkan bagi kita. Tuhan saja bisa membuat tembok dari air laut itu dalam kehidupan Musa bersama bangsa Israel. Umat itu bisa berjalan. Tuhan yang sama juga membuat mujizat dalam kehidupan Yosua, sehingga sungai itu bisa sebagian kering, mereka bisa berjalan. Tuhan yang sama yang kita imani dalam Yesus Kristus juga mampu membuat kita melewati setiap persoalan dalam hidup ini. Kadangkala kita melihat hidup ini seperti sungai, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi Tuhan mampu untuk mengatasinya. Dengan catatan, kita tetap beriman teguh kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kunci keberhasilan Yosua? Apa kunci keberhasilan umat Israel? Yosua yakin Tuhan hadir dan menolong umatnya. Bangsa Israel pun diingatkan supaya sedia tetap mendengarkan suara Tuhan.
keberhasilan karena ketaatan kepada Tuhan. Kita diajak sebagai jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dalam iman Allah hadir dan berkuasa untuk menolong kita. Dalam puji-pujian di kidung jemaat juga ada ungkapan Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita. Itu berarti dalam pergumulan apapun yang kita hadapi, kita yakin Allah hadir untuk menolong kita melewati sungai Yordan. Melewati segala pergumulan-pergumulan, artinya dalam situasi apapun pandemi COVID-19 yang kita alami, kita yakini juga dengan iman kepada Kristus. Allah hadir untuk memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapinya bersama dengan Tuhan. Manusia berupaya dengan segala cara, tetapi yang bisa menghentikan COVID-19 ini hanya Allah yang hidup. Sebagaimana Allah menolong Yosua bersama bangsa Israel, Allah yang sama juga mampu untuk menolong kita, dengan catatan kita harus tetap hidup kudus, mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kehadiran Allah melalui pertolongan dalam segala hal. Mari kita belajar dari tokoh Yosua, mengandalkan kuasa Tuhan, bergantung kepada Tuhan, dan tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15, sudah pernah kita dengarkan firman ini. Bangsa itu diingatkan, silahkan pilih dua hal, mau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada Baal. Tapi Yosua mengambil teladan contoh dalam keluarganya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Allah yang hidup itulah yang kita imani dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, di dalam Gita Bakti 231, kita boleh lihat, mendengar tentang lagu ini dalam Gita Bakti 231, dalam hidup beriman, kadang badai menerjang. Imanku lemah, imanku lemah. Yesuslah andalanku, Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, biar waktu melenyap. Yakin padanya tetap, yakin padanya tetap. Bersamanya aku teguh, Yesuslah andalanku, Yesuslah andalanku. Bapak Ibu, dari pujian ini mengajak kepada kita dalam hidup beriman. Kadang badai menerjang. Hidup tidak selamanya berjalan mulus, ada badai yang kita alami. Saat imanku lemah, Bapak Ibu, Yesuslah andalan. Bukan kekuatan manusia yang kita andalkan, tetapi Yesuslah andalanku. Biar waktu melenyap, yakin padanya tetap, bersamanya ku teguh, Yesuslah andalanku. Mari Bapak Ibu kita jadikan firman ini, Yesuslah satu-satunya andalan dalam kehidupan kita. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah bersama kita sehati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa di surga. Atas anugerah Tuhan, Tuhan boleh melayakan kami dalam bulan Juli. Pada minggu terakhir di bulan Juli tanggal 26 ini, kami boleh disapa melalui kebenaran firman dalam kitab Yosua. Kami bersyukur atas pertolongan penjagaan Tuhan dalam kehidupan Yosua dan umat Israel menjadi pelajaran berharga bagi kami. Untuk kami hidup dalam kekudusan, untuk kami hidup dalam memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana Tuhan menolong Yosua bersama bangsa Israel melewati sungai Yordan. Tuhan yang sama yang kami imani dalam Yesus Kristus juga menolong kami melewati suka duka dalam kehidupan ini. Bapa di surga, berkati gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Fungsionaris Majelis Sinode bersama dengan keluarga Tuhan berkati. Mupal-mupal yang ada regio dan khususnya jemaat Tuhan GPIB Bukit Zaitun di tempat ini. Tuhan yang adalah kepala gereja, Tuhan yang memungkinkan persekutuan ini boleh berlangsung. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, rekan-rekan presbiter bersama dengan keluarga, diaken penatua bersama keluarga, yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan berkati dalam kehidupan ke depan. Kami bersyukur atas pertolongan kasih dan anugerah Tuhan yang boleh melayani kami dari jemaat-Mu sektor 1, 2, dan 3. Dalam ibadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu. Jemaat tamu yang mengambil bagian bersama, Tuhan berkati, dan kami serahkan pengucapan syukur kami atas pertolongan Tuhan bagi rekan-rekan sepelayanan kami Inforkom. Begitu juga dengan musik gereja yang setia melayani sehingga pelayanan ini boleh terjangkau ke rumah-rumah. Tuhan berkati semua rangkaian ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang Tuhan nyatakan melalui media yang ada. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus bagi pelayanan ke depan. Tuhan berkati pegawai kantor kostor keamanan driver, kami serahkan semua mereka dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berkati komisi-komisi dalam jemaat-Mu, BPPJ dalam jemaat Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda. Generasi muda ini adalah milik Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami yang saat ini dalam proses untuk masuk di sekolah yang baru. Tuhan berkati dalam kenaikan kelas, lulus dari ujian, belajar dari rumah. Tuhan berkati guru-guru yang mengajar mereka. Dana-dana yang dibutuhkan kami mohon kecukupan yang bersumber daripada orang tua mereka masing-masing. Kami serahkan dari Tuhan melalui orang tua mereka. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Bapa di surga, kami menyerahkan PKP, PKB dalam jemaat Tuhan. Orang tua lanjut usia, ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu. Saudara-saudara kami dalam pergumulan-pergumulan kesehatan yang terganggu,
yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon kuasa kasih kesembuhan yang bersumber daripada Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Medis yang melayani, dokter yang menangani, Tuhan berikan ketenangan, ketelitian agar obat yang tepat diberikan bagi para pasien, kesembuhan boleh diperoleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan keluarga-keluarga yang bergumul karena masalah ekonomi. Kami percaya Tuhan yang sama yang kami imani yang menolong umat Israel bersama dengan Yosua yang melewati sungai Yordan, Tuhan yang sama juga menopang kami, menolong kami dalam ekonomi, dalam usaha-usaha yang dijalani oleh umat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi. Kami serahkan Ibu Malole, Ibu Suwaji, Ibu Litamira, Ibu Ise, Ibu Tomaswa, Ibu Mami Purwoto, Ibu Yudit Perninandus, Ibu Rewaru, Ibu Sri Astuti Aden, Ibu Maria Poyo, Bapak Bismoko, Bapak Arjunan Walan, Bapak Heli Palenteng, Bapak Poyo, Bapak Laning. Mereka adalah milik-Mu, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi dalam kesehatan mereka, dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara kami dalam sukacita ulang tahun kelahiran, perkawinan, sembuh dari sakit, kami mohon Tuhan sempurnakan pengucapan syukur jemaat-Mu. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Pergumulan-pergumulan jemaat dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, dan mencari pasangan hidup bagi anak-anak kami. Generasi muda Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Bapa di surga, kami menyerahkan ibu-ibu hamil dalam jemaat, keluarga-keluarga yang merindukan kehadiran anak. Kami mohon Tuhan membuka jalan bagi umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami, keamanan bangsa dan negara kami, pemerintahan kota Surabaya, kami serahkan dalam pimpinan Tuhan, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan keluarga, Wakil Presiden bersama dengan keluarga, para menteri, Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi, berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami untuk mengatur, untuk memenuhi apa yang menjadi pergumulan-pergumulan daripada rakyat. Kami serahkan kehidupan pemerintah, bangsa dan negara kami, khususnya kota Surabaya dan sekitarnya. Tuhan mengenal dari ketinggian-Mu akan kehidupan kota Surabaya ini. Gereja Tuhan ada di dalamnya. Kami mohon Tuhan memberkati, menjaga, melindungi seluruh umat Tuhan, bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat Tuhan senantiasa melimpah. Apa yang menjadi pergumulan kami dalam kota Surabaya dan sekitarnya, kami yakin pertolongan kami itu daripada Tuhan dalam mengatasi situasi COVID-19 ini. Inilah kami Bapa, lindungi kami bersama, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 29
yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum persembahan yang terkumpul dapat diserahkan ke korsek atau majelis terdekat, dan juga dapat diserahkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja, hari Kamis sampai Sabtu pukul 8 sampai jam 12 siang, atau ditransfer ke rekening mandiri yang Bapak Ibu bisa lihat di Warta Jemaat. Tuhan memberkati persembahan saudara. Terima kasih. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban dan darahmu yang engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.